Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Lama gak jumpa ya. Udah hampir 1 tahun nih kita nggak upload video terbaru. Dan di kesempatan kali ini kita mau bahas pertanyaan-pertanyaan berhubungan dengan wirausaha, bisnis, entrepreneur, jual beli dan lain-lain ya. Dan kita sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman nih. Ya berhubungan sekarang ini lagi pandemi corona ya. Mari kita semua berdoa semoga bala musibah corona ini segera diangkat. Dan mengisi waktu teman-teman di rumah, insya Allah kita mau berbagi tips wirausaha, pengalaman jual beli dan lain-lain ya di channel ini ya. Jadi bagi teman-teman jangan lupa subscribe ya dan ikuti terus perkembangan channel ini. Dan kalau ada teman-teman pertanyaan, saran dan lain-lain silakan ketik aja di kolom komentar ya. Ada di Facebook, Instagram atau langsung di channel YouTube kita ya. Sebelum kita mulai, ini ruangan baru ya, kita tes dulu pencahayaannya nih ya, biar enak dipandang ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini lampu belakangnya. Ya, gimana? Semoga enak dipandang ya, dan suaranya juga jelas. Ya, pertanyaan pertama dari teman kita ya, Gapuri dari Balangan. Pertanyaannya, usaha apa yang cocok di zaman sekarang? Sebenarnya sih saya bukan ahlinya ya, cuma saya ada beberapa pengalaman usaha jualan. Orang-orang banyak mengenal saya di bisnis distro, jual beli, jual kaos, celana, kemeja, jaket distro ya. Padahal sebelumnya saya juga pernah melakukan berbagai macam bisnis ya. Saya juga pernah ponsel, jualan HP, jualan pulsa, jualan kencok, jualan es, jualan kacang, apa ya, rental PlayStation, banyak. Cuma nggak semuanya berhasil. Yang ini ya, alhamdulillah yang bertahan lama ya. Kita juga udah pernah buka depot ya, jus dan lain-lain. Kadang-kadang ya gitulah, orang sudah melihat kita ketika kita berhasil, tapi mereka nggak lihat perjalanan kita sebelumnya. Dan untuk usaha yang cocok di zaman ini sih sebenarnya banyak. Dulu saya itu mulai usaha sekitar tahun 2008 ya. 2008 itu belum ada Instagram, nggak ada endorse, paid promote dan lain-lain ya. Semua dikerjakan hampir dengan manual ya. Waktu itu media sosial yang banyak dipakai orang pun Facebook. Dan untuk BBM atau BlackBerry Messenger itu hanya beberapa orang memiliki, kan waktu itu mahal ya. Untuk beli ponsel bermerek BlackBerry itu lumayan mahal, dan semuanya cuma kebanyakan pakai Facebook. Jadi dulu ya, sebelum bahas usaha apa yang cocok di zaman sekarang, terlebih dahulu kembali kepada diri Anda sendiri. Apakah Anda sudah menguasai ilmunya sebelum berbisnis? Banyak orang mengira yang berbisnis itu yang paling penting banyak modal. Padahal itu persepsi yang salah sih. Kenyataannya banyak juga orang yang modal puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Mereka membangun bisnis usaha tapi juga bisa rugi, bahkan bangkrut. Modal itu kan tanpa skill, tanpa ilmu, tanpa pengalaman, ya apa namanya, suatu saat bisa runtuh lah. Tapi yang paling penting itu menurut saya ya, pengalaman dan juga beberapa pengalaman teman wirausaha yang lain, yang lebih utama dan paling utama itu ya ilmu dan skill, pengalaman. Jadi kalau teman-teman mau buka usaha itu nggak mesti harus bisnis yang puluhan juta atau ratusan juta. Kalau ada modal sedikit ya langsung aja jalanin. Yang penting kan pengalaman. Dari pengalaman itu kan kita dapat mana yang bagus, tahu cocok kita kerjakan atau tidak. Contohnya ya, saya ini buka distro, modal awalnya sekitar 4 juta rupiah. Mungkin teman-teman nggak percaya ya, buka distro kok 4 juta rupiah. Ya dulu sih saya jualan baju ya, nggak semuanya produk distro. Saya jualan kaos itu mulai yang murah-murah aja dulu. Dulu itu 4 juta rupiah, kisarannya gini. Saya beli kaos dengan modal 15.000 ya. Saya beli kaos, anggaplah saya beli kaos yang 15.000 itu 100 lembar ya. 15.000 kali 100 lembar kan 1.500.000. Dan terus saya juga ada beli agak lebih bagus sih, di atasnya itu harga 18.000. 18.000 itu kan kali 100 ya cuma 1.800.000. Nah 1.800.000 tambah 1.500.000 kan nggak sampai 4 juta. Tambah dekorasi ruangan sedikit, ya sedikit lah. Dan juga sewa toko cari yang murah, yang kecil-kecil aja.
Dulu itu saya sewa toko itu kayu ya, lebarnya 2,5 meter dan ke belakangnya sekitar 3 meter, kecil banget ya, 2,5 kali 3 meternya kecil banget. Tapi yang penting kita kan ilmu dulu. Kalau sekarang kan enak, pakai data murah, belajar di YouTube pun gampang. Kalau dulu kerasa banget paket data itu tahun 2008 itu di kota saya ya, di kota kecil ya, rasanya warnet pun susah cari warnet, apalagi HP itu belum ada yang 3G ya, susah banget ya. Walaupun ada, paketnya mahal banget dulu ya. Gimana ya, belum lulus sekolah, belum kerja, boro-boro beli paket mahal. Tapi sekarang kan kalau mau, yang penting itu kan belajar dulu, belajar bisnis, belajar wirausaha bisnis ya, tambahin wawasan lah, bagaimana cara mencari pelanggan, bagaimana cara mencari calon pembeli, bagaimana agar orang tertarik datang ke toko kita, bagaimana kalau orang sudah beli mau kembali lagi, dan juga bagaimana caranya agar orang sudah beli mau ngajak teman-teman, dan semuanya itu ada ilmunya. Jadi salah besar kalau mau bisnis itu harus modal banyak, salah. Bahkan banyak orang yang saya sebutkan tadi ya, modalnya ratusan juta bahkan miliaran bisa bangkrut karena tidak bisa manajemen, tidak bisa menjalankan. Ada orang mengatakan penting modal banyak, jual murah pasti laku. Pertanyaannya tidak seperti itu di lapangan. Ada orang yang buka usaha, apa jurusnya? Jurus andalannya adalah jual murah. Jual murah pasti laku. Pertanyaannya, setiap usaha pasti ada rival atau saingan. Misalkan Anda buka toko dengan niat jual murah, modal banyak, apalagi utang, wah bahaya banget. Jangan ya. Tidak kami sarankan, dan teman-teman lain juga tidak disarankan buka usaha dengan utang, karena utang itu kan pasti harus dibayar. Sedangkan kita mendapatkan uang pembayarannya itu kan belum pasti lagi, kita nggak tahu gimana pemasukan kita per bulan atau belum ke depannya. Sangka baik boleh, cuma kita harus juga dengan perhitungan yang matang ya. Jadi kembali lagi, kemana tadi ya, lupa nih. Jadi kan misalkan Anda buka toko dengan trik jual murah pasti laku. Kenyataannya berbeda di lapangan. Ternyata orang yang lebih dulu buka usaha yang sama dengan Anda juga menggunakan jurus yang sama, dia samakan harga dengan Anda. Nah, gimana? Anda buka toko belum ada pelanggan, pakai jurus murah. Sedangkan dia udah lama duluan dari Anda, usahanya sama dengan Anda, dia udah buka usaha 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan dia samakan harganya dengan Anda. Apa menangnya Anda? Anda baru buka, belum banyak pelanggan, sedangkan dia sudah banyak pelanggan, terkenal, kualitasnya langsung dah. Anda bisa mati langsung gitu. Apalagi kalau utang nggak bisa bayar, barang-barang nggak laku, nah itulah. Jadi jangan pernah buka bisnis dengan mengandalkan murah-murah. Anda juga harus memiliki ilmu-ilmu yang lain. Dan terlebih lagi yang sangat penting itu, sebelum bisnis, wirausaha, berdagang dan lain-lain, Anda harus mengetahui hukum fikih jual beli. Karena jual beli itu bukan asal bisa tambah kurang bagi kali ya. Sangat banyak hal-hal yang perlu dipikirkan, dipelajari dalam fikih ya. Fikih muamalah, fikih jual beli agar sesuai syariah dan kita dapat halal yang berkah, tidak haram ya atau syubhat. Ya, jadi kesimpulannya, sebelum Anda memulai bisnis, teman-teman, yang paling penting itu ilmu ya. Banyakin baca buku, banyakin YouTube, ketik aja belajar wirausaha, bisnis, marketing, jual beli dan lain-lain, banyak. Soalnya kalau keburu buka dulu baru belajar, nanti sudah melakukan kesalahan, kecewa, jadi menyesal lah. Jadi lebih baik kan lebih tahu di awal, lebih bagus belajar dari pengalaman dan kesalahan orang lain agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama ya. Dan begitulah kita diajarin. Dulu juga saya sering banget hadir seminar. Kan di sekolah kan nggak ada diajarkan bisnis, wirausaha, mandiri dan lain-lain, yang nggak banyak ya. Jadi kita tuh belajar langsung di luar. Jangan takut keluar uang untuk hadir seminar, bisnis, workshop, training dan lain-lain ya. Kan kita diajari oleh orang-orang yang berpengalaman di bidangnya, dan juga walaupun usahanya nggak sesuai dengan kita, nggak apa-apa, ikut aja. Contoh kan misalnya ada judulnya nih, sukses jualan sukses jualan telur gulung, atau sukses sukses bisnis ya sejenis warung makan kayak Wong Solo, KFC dan lain-lain. Walaupun kita nggak tertarik jual beli makanan, tapi nggak salahnya kita hadir acara-acara seperti itu, workshop, seminar.
karena di sana kita pasti berkumpul dengan orang-orang yang positif yang ingin berkembang, dan di sana kita dapat relasi, dapat teman, kita bisa saling tukar nomor WA, Facebook, Instagram, dan malah bisa bikin grup ya untuk diskusi, saling bantu membantu, saling memberi saran. Nah, itu gunanya ada seminar. Jadi jangan takut ya kalau ada seminar bisnis wirausaha, training workshop, hadir aja hadir. Dan nggak mahal-mahal juga sih ya, 50.000, 150.000, bahkan saya juga hampir ada belajar 300.000 padahal nggak tahu hasilnya, tapi alhamdulillah di sana kita pasti dapat ilmu yang bermanfaat, walaupun nggak semuanya kita bisa aplikasikan, kita nggak bisa kita pakai di usaha kita, tapi pasti ada beberapa yang bisa kita pakai, dan terlebih lagi kita dapat teman yang baru. Jadi supaya nggak berbelit ya, kita kembali ke pertanyaan teman tadi, apa usaha yang cocok di zaman sekarang? Usaha yang cocok zaman sekarang adalah banyak banget. Silakan Anda searching di Google usaha apa ya yang cocok zaman sekarang. Tapi pertanyaannya, apakah Anda harus buka usaha itu sesuai dengan hobi Anda atau tidak? Kalau saya pribadi sih, usaha itu nggak masalah, yang penting halal. Mau usahanya itu saya suka atau nggak masalah. Ada teman saya yang usahanya mau seperti saya, atau teman saya kan jualan kaos, baju, celana distro, dan teman buka warnet dulu ya waktu warnet nawe. Teman saya ini dia anak orang kaya, dia maunya punya distro juga karena kan mungkin keren kayaknya ya, atau juga warnet kan biar santai kan, punya usaha warnet kan santai sambil duduk bisa nonton film, dengar musik dan lain-lain ya. Padahal orang tuanya itu ya punya toko bangunan yang bukan ratusan juta lagi, miliaran. Tapi mungkin karena dia masih muda nggak mau ya ngelola toko usaha bangunan. Padahal sih kalau saya pribadi kan saya sudah jalani kan, buat apa usaha yang kita suka tapi hasilnya nggak seberapa. Itu kan ayahnya kan, ayah teman saya itu kan dia punya usaha bangunan yang miliaran ya. Terus apa salahnya? Nggak apa salahnya sih menjalankan, meneruskan usaha milik ayah kan? Itu kan apa namanya, kerja lanjutin usaha toko bangunan ayahnya kan paling siang malam masih santai. Dia lihat kan saya usaha distro ya, dia lihat kan mungkin enak santai, tapi kan beda kan, saya ini kan distro kecil-kecilan, kalau ayahnya kan apa namanya usaha bangunan miliaran. Teman saya juga warnet, tuh lihat sekarang warnet sudah apa namanya, warnet sekarang kan udah pada banyak yang tutup ya. Jadi intinya kembali kepada teman sendiri, mau usaha itu apa harus sesuai dengan hobi, dengan hati, atau mau usaha apa aja. Kalau saya pribadi sih usaha apa saja mau, boleh, yang penting halal. Dan ini kedepannya insya Allah kalau saya sendiri ya, kita sharing-sharing ya, berbagi cerita. Insya Allah kedepannya saya ini mau jualan es ya. Loh kenapa jualan es? Iya, kalau distro itu kan memang sih jual kaos distro itu satu lembar 100.000 jualnya ya, celananya satu lembar bisa 150 sampai 200.000. Dan es, jualan minuman, boba, bubble, Thai tea itu cuma 10.000 ya satu cangkir. Tapi gini, walaupun 10.000 satu cangkir, tapi kan besok dia beli lagi, besok dia beli lagi, dia bisa ajak teman-temannya. Itu kan paling enggak kan bisa ongkos kita makan harian kan, kebutuhan kita harian. Dan saya langsung lihat dengan mata saya sendiri ya, saya ada kenalan dia jualan Thai tea. Tahu nggak, dia jualan Thai tea itu satu bulan itu hampir 150 juta rupiah. Bayangkan nggak? Gak semua orang sadar tuh jualan Thai tea. Bukan teman saya, cuma saya kenal orangnya. Jualan Thai tea satu bulan itu 150 juta rupiah. Bayangkan nggak gimana jual minuman? Cuma jual minuman 150 juta rupiah. Jadi kayak gini, dia awalnya buka satu rombong atau gerobak ya, waktu rame-ramenya kan, satu hari itu 1 juta omset penjualannya kan, anggaplah ya 1.500.000 lah kata PO-nya tuh. Satu hari itu satu gerobak itu dia jualan 1 juta sampai 1.500.000, yang secangkir 10.000, 100 cangkir sehari, bahkan 150 cangkir sehari, 150 kan. Kalau sehari kan 1.500.000 berarti kan sebulan 45 juta ya, kita potong dah, kita katakan aja sehari 1 juta untuk 100 cangkir kan, sebulan 30 juta. Anda hitung aja berapa keuntungannya, dengan penjualan 30 juta rupiah. Kalau menurut saya sih penjualan 30 juta rupiah minuman untungnya sudah 15 juta, atau anggap separuh lah ya, paling dikecilkan juga dipotong karyawan kan, penjualan 30 juta
potong modal dan karyawan masih ada untung 10 juta. Nah, di bulan berikutnya sudah ada uang, dia bikin 1 gerobak lagi. Bulan berikutnya sudah rame, ada uang, dia bikin lagi. Jadi nggak langsung di awal itu buka langsung 7 cabang, nggak. Dia buka 1 dulu, sudah rame-rame, ada uang lagi, disisihkan bikin 1 gerobak lagi. Ada untung lagi, sisa uang lagi, dia bikin 1 gerobak lagi. Jadi yang terakhir saya hitung tuh kalau nggak salah ya, ada 7 gerobak. Bayangkan, 7 yang asalnya 1 gerobak jadi 7 gerobak. 7 gerobak rombong, 1 gerobak itu menghasilkan 30 juta 1 bulan. 7 kali 7 gerobak kali 30 juta berapa? 210 juta rupiah cuma jualan minuman dalam 1 bulan. Luar biasa, hebat banget. Kalau ada pertanyaan, bang, jual minuman itu kan musiman. Ya, walaupun musiman gak masalah kan? Apa nggak mau 1 bulan dapat 30 sampai 210 juta rupiah? Walaupun musiman kan? Walaupun musimnya 1 tahun ataupun cuma 2 tahun, lumayan kan? Dan kalaupun udah sepi kan nggak ada ruginya, gerobaknya masih tersisa. Kalau ada mixer, peralatan, blender, apa namanya gitu, mesin press dan lain itu kan semuanya masih ada. Gerobak-gerobaknya dan mesin-mesinnya itu kan masih bisa dipakai untuk yang tahun berikutnya kan, usaha apalagi yang ramai kan. Ya kalau di kota saya ini sih ya kita cerita ya, dulu kan rame ya, teh koci, habis itu cappuccino cincau, habis itu apalagi ya, es kepal Milo, habis itu Thai tea, green tea, boba. Sekarang kan cuma kan kita nggak tahu ke depannya, tapi sekarang ini kan kayaknya kembali lagi nih, teh koci rame lagi nih. Dan saya lihat itu ada beberapa orang kan yang jualan lagi teh koci, lumayan lah. Setiap kali saya lewat ada aja yang beli. Wah, kalau 100 cangkir aja sehari kan teh koci 4.000 sampai 5.000, hitung aja 100 cangkir kali 5.000 rupiah berapa? 500.000 sehari, sebulan berapa? 15 juta. Enak banget kan? Cuma modal rombong atau gerobak, keuntungannya bisa ya banyak lah. Kalau Anda timbang Anda buka distro, kalau mau sabar seperti saya kan distro ini kan bukanya dari merintis ya, dari nol, bahkan bisa dari minus ya. Saya buka distro dari 4 juta rupiah dan itu merintisnya lama. Saya promosi di Facebook dulu, Instagram nggak ada, saya promosi manual. Manusia itu kan maksudnya manual itu saya promosi lewat apa namanya, brosur, spanduk, kartu nama, stiker, itulah saya langsung bagi ya. Saya langsung bagi seperti sales-sales Yamaha, Honda. Saya bagi ke sekolahan-sekolahan, ke kantor-kantor, ke gardu, ke warung. Saya bagi brosur, ini Pak, saya jualan kaos, kalau mau tertarik silakan datang ke toko saya. Saya bagi brosur, silakan mampir Pak, saya bukan distro, bukan jualan baju jana. Nah, pertanyaannya apa Anda bisa dan sanggup dan berani seperti saya? Saya ke warung-warung, ke kantor, ke kafe-kafe, ke kedai, seperti sales. Ya, saya bagi-bagi brosur. Ya, jadi intinya usaha apa yang cocok di zaman sekarang? Usaha yang cocok di zaman sekarang adalah usaha yang kekinian. Kalau Anda bertanya usaha apa yang bertahan lama? Yang bertahan lama itu ya banyak lah, seperti jualan ponsel kan, jualan apa namanya, bahan bangunan, warung makan, selama Anda bisa menjaga kualitas rasa enak dan juga harga terjangkau. Kan usaha itu kan ada yang bertahan lama kan, ada juga yang musiman. Kalau Anda bertanya usaha apa sih yang cocok zaman sekarang, ya itulah usaha kekinian. Anda bisa jualan apa namanya, minuman-minuman yang bikin-bikin lah, tapi kalau beda musim beda lagi. Sebenarnya sih apapun usahanya, kalau Anda memiliki ilmu yang kompeten, banyak wawasan ya, bisa memahami marketing, bagaimana agar produk atau usaha kita dikenal banyak orang, dilihat banyak orang, bagaimana cara mencari calon pembeli, bagaimana mengubah calon pembeli menjadi pembeli, bagaimana pembeli menjadi pelanggan, bagaimana pelanggan bisa mengajak temannya datang ke toko kita, bagaimana mengubah pelanggan beli sedikit jadi banyak. Ya itulah, jadi intinya sebenarnya sih kalau menurut saya dan pengalaman saya ya, apapun usahanya yang penting kembali kepada diri Anda sendiri. Anda harus memperdalam ilmu dalam marketing, wirausaha, bisnis, karena tidak semua orang menguasainya dan sangat banyak orang yang mengabaikannya ya. Kalau ada pertanyaan lain silahkan ketik di komentar, bisa Instagram, Facebook, atau langsung di channel YouTube ini ya. Kalau ada kritik membangun, saran, pertanyaan, ataupun hujatan silahkan aja ya, nggak masalah.
daripada gibah mending ketik langsung ya. Oke, dan insya Allah nanti kita jawab juga ya pertanyaan teman-teman yang berikutnya. Ada juga pertanyaan nih, usaha apa kak yang cocok di depan rumah ulun? Hendak berjualan kartu paket, cuma di mukanya ada, di muka ulunnya ada juga orang berjualan kartu paket. Mau jawab sekarang tapi kayaknya hari sudah malam nih, tapi insya Allah kita sudah ada jawabannya ya. Dan juga ada lagi nih pertanyaan, kak gimana agar orang yang beli itu mau beli lagi ke tempat kita ya. Dan juga pertanyaan berikutnya, kak bagaimana agar orang sering beli ke tempat kita? Oh pas banget nih ya, itu insya Allah nanti kita jawab, materinya bagus banget nih insya Allah ya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow Instagram saya, ada di Facebook, dan juga subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.